Oke. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya selamat datang di podcast Atik. Sebelumnya perkenalkan gua Ulung Budiman sebagai moderator, kalian akan menemani sepanjang 30 menit ke depan. Nah, teman-teman semua hadirin yang menonton. Kita kali ini ada dua narasumber cogan kita nih. Wah, saya dulu kamera. Halo guys. Asik. Nah, jadi kita ada dua narasumber keren ya, boleh dah gue kenalin tipis-tipis aja. Nah, ini ada namanya Albin. Boleh Bin, perkenalan dulu Bin. Ya, halo guys. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Albin. Ya, aku mahasiswa Telkom University, Hubungan Digital Public Relation angkatan 2025. Terima kasih. Lanjut dong, itu yang ke atas tuh. Ganteng. Oke, selanjutnya nggak kalah keren juga kita punya narasumber bernama Nopal. Boleh perkenalan dulu Mas Nopal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Gaya Nopal Bani Fikri. Oke. Ya. Nah, jadi nih kita sebenarnya ngapain sih kumpul Discordan, karena setelah dilihat kita udah pada balik ya, udah pada libur dari kuliah kita. Iya, benar. Melelahkan. Nah, jadi contohnya kita ngerjain tugas dari matkul antar pribadi. Kayaknya aku ada beberapa topik yang menarik nih. Kalau aku milih topiknya nggak apa-apa nggak guys? Gak apa-apa, stop Aman, aja. aman. Aman. Kita mah fleksibel. Nah, oke, jadi kalau misalnya nih kita lihat dalam kehidupan sehari-hari aja dah, yang paling simpel apa sih topik yang memanas atau misalnya yang ngaruh banget gitu? Pasti rupiah. Nah, rupiah. Jadi kita pada sore hari ini kita bakal ngebahas tentang melemahnya rupiah. Nah, jadi nih gue bakal nanya dulu nih ke Mas Albin nih. Jadi kan Mas Albin punya motor Aerox nih, Aerox Culture nih, Aerox Culture. Iya, jadi selama menggunakan Aerox Culture ini ada keluh kesah nggak sih semenjak rupiah melemah, terus habis itu harga bahan bakar naik, ada nggak sih keluh kesahnya? Ya, ini kawan-kawan izin lah ya kita sharing ya. Sebenarnya kalau ngomongin keluh kesah banyak ya dengan rupiah ini menurun. Pertama kan BBM kita jadi otomatis naik tuh. Yang awalnya Pertamax mungkin harganya 12.000 jadi sekarang 16.000, kan jadi seakan-akan harganya mencekik gitu ya. Apalagi buat kita, misal contoh motor yang di atas 150 kan kadang tuh udah kurang enak lah tarikannya kalau pakai Pertalite tuh, lebih enak pakai Pertamax. Nah, di situ tuh tantangan buat yang pada make di atas 150. Kan jadi ribet tuh. Kayak contoh kemarin gue sempat belilah botolan tuh. Biasanya botolan tuh harganya 16.000, sekarang 18.000. Terus kemarin gue sempet tuh ngisi di pom bensin. Gue ngisi lah, kok cuma keisi dikit, cuma sekitar 3 liter gitu. Gara-gara harganya kan udah lumayan udah lumayan tinggi lah gitu. Yang bikin naik lah, nggak cuma BBM Pertamax, mungkin Pertamina Dexlite. Ya palingan belum naik cuma Pertalite lah karena subsidi. Solar juga belum naik tuh. Iya, solar juga belum naik tuh. Tenang tuh. Karena subsidi Kalau juga dari tuh. Mas Nopai sendiri gimana, ada kerasa nggak sih semenjak rupiah ini so asik gitu tiba-tiba jadi turun dia? So asik Kak. So asik. Jujur kalau ke saya ini sih lebih ke biaya operasionalnya aja, lebih mahal, lebih tinggi gitu, sama kayak Mas Albin yang tadi bilang gitu. Siap. Kita kan pengguna Pertamax gitu ya. Karena kita biaya servis juga potensinya naik banget gitu. Terus komponen yang ada di kendaraan juga jadi meningkat, jadi tinggi banget seiring berjalannya rupiah yang melemah ini gitu. Apalagi suku cadang juga jadi lebih mahal ya. Lebih Iya, bener-bener. Beli ban berapa beli ban gitu? Wah, mahal itu bisa sampai 200.000 tuh beli ban, 300.000 malah kadang. Wah. Iya, itu naiknya tuh spontanisme banget gitu. Iya. Nah, tapi yang paling terasa sih biaya bensin. Iya. Wah, gila itu emang kacau. Nah, kalau misalnya nih kan kalian sebagai pengguna kendaraan nih, gua mau share dikit lah. Kalau dari guanya sebagai pengguna pengguna ojek online nih. Sebenarnya kalau ojek online bisa dibilang belum nggak ngaruh-ngaruh banget sih, karena untuk ongkos paling murah masih bisa 5.000, tapi
yang kerasa tuh misalnya nih tiap naik Gojek nih atau naik Grab misalnya, tiba-tiba ini udah lihat berita belum, rupiah melemah. Nah itu mulu topiknya, kayak ya emang itu sih yang lagi viral-viralnya sekarang. Kayak tiba-tiba di jalan tuh, udah lihat berita belum, ini rupiah tiba-tiba jadi 17.000, jadi berapa sih sekarang, 18 ya? 18. Iya 18, tapi setahu gue itu turun sempat 17 berapa gitu sekian lah, nggak 18.000 gitu. Tapi masih 17 besar kan? Ya masih 17 besar lah. Masih. Nah, terus habis itu buat kayaknya kayak yang kita berdua relate nih Ben, sebagai perantau nih Ben. Sik. Harga tiket pesawat on the top, on the sky Iya, semua. itu meroket sekali ya teman-teman ya. Meroket sekali. Iya. Sebenarnya bukan tiket pesawat aja sih sebenarnya. Semua tiket travel, tiket bis, semua itu tiket mencekik rakyat. Asli cok. Terus abis itu kalau misalnya ya, jadi kita mau nggak mau terpaksa menemani Nopal sebagai akamsi lah ya. Iya. Akamsi. Kalau harusnya kan kita di masa liburan kayak gini kita pulang ya, berkumpul bersama keluarga gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya rupiah nurun gitu, ngaruh juga nggak sih? Kayak misalnya beli paket data atau apa, ngaruh nggak? Gue kurang tahu juga soalnya. Soalnya ada yang bilang juga kayak misalnya rupiah melemah nih, terus harga paket tiba-tiba jadi mahal. Tapi yang fix itu emang masih di apa doang ya, kayak tiket-tiket pesawat. Iya. Terus habis itu bakar. Paling itu doang sih. Kalau kuota atau paket mungkin enggak ya, paling mungkin bahan-bahan pangan yang lain mungkin ya, sayur, telur. Karena kan buat bahan pangan yang lain kan ada namanya kan ya mobilisasi produk-produk mereka gitu kan, butuh bahan bakar juga ujung-ujungnya, kayak juga mahal gitu. Terus gue juga dapat sedikit keluh kesah, karena tadi kita kan ngebahas tentang yang gue naik Gojek sama Grab tuh tadi. Ya. Nah ada juga yang bilang kalau misalnya kayak bahan pangan kayak yang impor lah, impor yang dari luar kan, gue lupa nih. Ada. Iya, impor tuh yang dari luar, ekspor yang dari luar. Buat barang-barang impor kabarnya udah naik lah harganya, walaupun misalnya naik 1.000-2.000, tapi kan ngaruh banget tuh ke dompet, karena kita sebagai mahasiswa tuh kerasa banget coy. Benar. Iya sih. Terus kalau lain itu kan impor ya, masuk. Iya, impor. Terus gue juga ada tuh ngelihat di TikTok, ternyata kalau buat gaji UMR itu kalau didolarkan, bukan UMR lah, udah gede lah itu, misalnya 6 juta per bulan kan gedean sama kita ya. Ternyata kalau misalnya didolarkan cuma $400 coy. Iya, emang nggak ada harganya. Nggak ada harga dirinya. Emang kosong banget. Nggak ada harganya jadi. Ya makanya itu para turis-turis luar kan makin gencar tuh ke Indonesia, karena mau Indonesia harganya turun, jadi mereka bisa beli barang di Indonesia. Pintar juga mereka. Pintar coy. Gue kalau misalnya jadi bule juga pasti all in sih ke Indo, tapi ini kalau beli barang doang. Kalau investasi kayaknya enggak ada kalau sekarang. Kabur sih para investor soalnya. Terus kira-kira kan nih kita masih ngebahas rupiah, pasti relevan juga dengan kayak kebijakan yang di atas lah ya. Nah kalau buat Mas Nopal nih, Mas Gani nih, dengan melemahnya rupiah, menurut lu masih masih efisien nggak kita ngejalanin yang MBG kayak gitu? Duh, agak berat nih topiknya nih. Agak berat topiknya. Siap, izin ya kawan-kawan semuanya. Menurut saya nih ya, MBG itu tetap penting sih ya, Soalnya kan dari awal juga tujuannya untuk meningkatkan gizi kan, sama anak-anak. Cuma karena rupiah, ketika rupiah melemah gitu, pemerintah juga harus mengelola anggaran yang lebih efisien. Soalnya rata-rata bahan pangannya itu kan naik ya. Terutama yang bergantung ke yang impor kayak susu, kedelai, telur gitu.
Jadi kalau perlu programnya itu apa ya, harus dipikirkan gimana caranya agar pelaksanaannya itu tetap efektif, efisien di tengah dimana rupiah itu sedang melemah kayak gitu. Atau enggak anggarannya itu yang sama mungkin menghasilkan jumlah atau kualitas yang lebih dari harga-harga yang meningkat gitu. Tapi kalau misalkan dikelola dengan baik nih ya, pengelolaan rupiah ini bisa meningkatkan biaya pelaksanaannya gitu. Jadi kita cermat lah, kita cerdas lah dalam mengatur anggaran dan juga maksimalin penggunaan bahan lokal kayak misalkan cabai-cabai gitu. Jadi kita pakai barang lokal, jadi lebih murah lah. Mungkin seperti itu. Setuju sih sama Mas Nopal sih. Gokil. No, aku dapat apa nih? Cap masuk nih, cap anjir. Jadi kata chat nih, kalau misalnya ada pertanyaan nih buat dua narasumber keren kita nih. Kalau kalian jadi pemerintah sehari aja, apa yang bakal kalian lakukan supaya masyarakat nggak terlalu terdampak saat rupiah melemah? Tuh, coba jawab. Wah, Mas Mungkin Nopal. dari Mas Albin dulu. Aduh. Mas Alvin. Tadi apa gimana Mas Ulung apa kalau jadi pemerintah dalam satu hari ya? Ya. Waduh, sebenarnya berat sih kalau jadi pemerintah dalam satu hari ya. Kalau kita ngomongin jadi pemerintah ya dengan harga rupiah ini, ya kalau mungkin kalau kita ngomongin realita nggak bisa dalam satu hari kita bisa apa ya, meningkatkan harga rupiah kembali seperti semula ya. Agak susah gitu, agak bertolak belakang gitu dengan realita kita. Ya mungkin sebenarnya langkah awal pertama yaitu efisiensi dari APBN kita. Karena dari APBN kita kan sebenarnya apa ya? APBN kita tuh banyak borosnya gitu loh, nggak sesuai dengan tupoksi yang harus dipakai gitu. Kayak contoh ada mungkin ya beberapa lah gitu, nggak usah kita sebutin gitu. Beberapa gitu. Ada yang bikin bocor gitu kan, dan mungkin dengan adanya MBG gitu. Seakan-akan kayak misal pemimpin kita tuh nggak melihat situasi yang sedang kita alami gitu dengan harga rupiah yang makin meningkat. Dan ya mungkin kalau misalnya gua nih jadi sehari, ya paling itu efisiensi dari APBN itu. Gua langsung bilang nih ke menteri-menteri lah ibaratnya lah. Kita efisiensi APBN dulu, stop MBG. Kita fokus ke harga rupiah dulu kita dulu. Apakah turun atau naik? Karena dengan turun atau naiknya itu investor dari luar negeri itu pasti pada keluar. Apalagi pada zaman sekarang kan pada banyak cabut investor karena melihat harga dan IHSG juga itu turun, jadinya apa ya banyak saham-saham yang cabut lah dari Indonesia, mungkin gitu. Kalau Mas Nopal gimana Mas Nopal? Kalau dari aku sih pemerintah sehari ya, iya, satu hari jadi pemerintah nih, iya, satu hari 24 jam tuh. Iya, lebih ke kebutuhannya sih, kebutuhan masyarakatnya apa. Terus kita juga harus, kalau saya nih, menjaga kestabilan pangan lah istilahnya. Terus tentu aja kita harus memperkuat dari sektor UMKM-nya, karena itu kan lebih gampang dicapai gitu ya. Terus juga nggak lupa kita bantuan sosial aja, bantuan sosial yang berdampak gitu, bantuan sosial yang berdampak karena rupiah melemah ini. Soalnya kan banyak yang nggak affordable gitu, makanan mahal atau ini. Nah kita adain pasokan atau bantuan ke yang membutuhkan kayak gitu. So bansos ya, siap bansos. Tapi kalau dari gue lihat di feed ya di IG, ada yang bilang kalau misalnya sehari MBG itu setara ngundang Neymar lah kita ke PSG. Wah iya sih. Mungkin Erick Thohir bisa lebih datangin banyak pemain bagus kayaknya di timnas ya. Oh, benar. Jangan timnas lah, apa kayak Persib gitu. Ya, Persija, klub-klub di Indonesia lah. Klub-klub di Indonesia udah isinya pemain bintang Eropa semua dah, pokoknya aman aja itu mah. Bagi-bagi lah uangnya. Bagi-bagi lah uangnya. Bansos gratis. Bansos gratis. Jangan terlalu offside lah. Iya, jangan terlalu offside dulu. Kita aman. Iya, aman. Oke. Jadi kayaknya sebenarnya kalau podcastnya kita itu lebih tatap muka sebenarnya lebih asik, kita bisa sambil ngopi, sambil
makan kalau yang belum makan. Nah terus abis itu bisa apa lebih asik lah. Tapi itulah teman-teman situasi kita untuk sekarang, bisanya podcast via online. Nggak ada alasan supaya tidak ada podcast lah ya. Mungkin ini last question buat narasumber kita keduanya biar asik aja. Kalau misalnya nih amit-amit ya, misalnya tiba-tiba $1 tuh 25.000. Wah, apa yang hal pertama yang kalian khawatirin gitu? Siapa dulu nih? Sob, Mas Nopal. Boleh Mas Nopal. Kalau misalkan ditanya tiba-tiba nih $1 25.000, yang paling pertama nih BBM naik parah edan parah banget. Mungkin bisa sampai 40.000 nih, 40.000 per tamak nih, bisa jadi. Terus yang kedua nih, ini bahan pangan impor, ini yang paling masalah. Yang dari luar masuk ke Indonesia itu yang paling parah, sekaya gandum itulah istilahnya. Terus yang ketiga nih ya, elektronik boy. Itu dia boy. Elektronik pasti melonjak naik banget. Dari yang asal 4 juta atau 6 juta itu jadi bisa sampai 12 sampai 14 juta lah. Wah, edan. Gitu. Terus yang terakhir nih ya, investor dia itu lebih hati-hati soalnya pertumbuhan ekonominya melambat. Jadi ada prinsip inilah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu aja. Siap, sikat Mas Nopal. Mungkin dari Mas Alvin ada tanggapan nggak? Ya mungkin yang disampaikan sama Mas Nopal tuh keseluruhan udah bener lah. Mungkin gue cuma nambahin aja, mungkin yang melonjak nih kalau misal 25.000 pertama mungkin tiket. Nah mungkin bagi orang luar tiket buat ke Indonesia mungkin semakin murah nih ya, jadi semakin banyak tuh turis yang datang. Tapi buat tiket orang Indonesia buat yang keluar itu susah. Mungkin tiket orang haji kah, orang umroh kah, atau orang yang ingin pulang kampung kah di dalam Indonesia, itu juga pasti akan mahal lah ibaratnya. Contoh misal ke Padang nih, Mas Ulung ke Padang, dari Jakarta ke Padang misal harganya 2,5, bisa-bisa 4 juta tuh cuma buat ke Padang doang, baru pulang, belum perginya lagi. Iya makanya. Kan bisa kayak gitu. Sama yang tadi kata Mas Nopal bilang BBM. Wah, ini dengan harga 17.000 sekian aja ada ada banyak ketidaksetujuan gitu di beberapa kalangan kan. Apalagi kalau 25.000, udah chaos parah itu kayaknya. Terus bahan makanan, bahan makanan mungkin Gojek udah nggak murah, nggak ada Gojek hemat atau Grab hemat lagi. Kalau udah 25.000, investor cabut, ngeri lah itu kalau 25.000. Semoga nggak bakal terjadi lah. Amin, semoga tidak terjadi ya. Ya, amin. Iya. Amin. Oke lah. Mungkin dengan pertanyaan tadi jatuhnya jadi last question kita buat podcast Praktik kita ini. Asik. Ini gue mau ngucapin makasih banyak nih buat dua mas keren kita, buat dua narasumber kita dapat menghadiri podcast santai kita lah ya, podcast santai kita sore hari ini. Jadi doanya kita semoga chaos-chaos yang kayak gini cepat berakhir lah, dan rupiah jadi aman lagi, kita makin hidup makin aman, makin enak. Apalagi kita masih mahasiswa juga kan, masih butuh yang semua itu berpengaruh lah. Jadi benar. Dengan pertanyaan tadi kita tutuplah podcast pada sore ini. Maaf jika ada salah kata. Jadi kepada para pemirsa, terima kasih telah menonton dan see you next time. Dadah guys, hatur nuhun. Hatur nuhun guys.